Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Susmeni Ana, dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris yaitu tentang causative verbs. Pertama kita harus mengetahui dulu ya, apa itu causative verbs. Jadi causative verbs itu adalah suatu ungkapan untuk menyatakan X yang menyebabkan Y melakukan sesuatu dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda dan menggunakan verb satu, atau mengidentifikasikan orang lain melakukan sesuatu. Jadi dia bisa dalam hal menyuruh ataupun membuat orang lain ataupun benda itu melakukan apa yang subjek itu inginkan dan menggunakan verb satu. Sekarang kita masuk ke apa saja sih yang termasuk kata kerja verb yang tergolong. Dan kata kerjanya itu ada 4, yaitu let, make, have, dan give. Ini kata kerja yang paling populer ya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada let. Let ini artinya membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Jadi rumusnya itu subject plus let plus again plus past form atau verb 1. Contohnya, contoh yang pertama, I let Rio to hold my hand. Artinya saya membiarkan Rio memegang tangan saya. Contoh yang kedua, my mom let me do the laundry. Artinya ibuku membiarkan aku mencuci pakaian. Jadi di sini yang kedua itu ada make. Make artinya membuat atau memaksa orang melakukan apa yang kita kehendaki. Jadi rumusnya itu subject plus make plus again plus past form atau verb 1. Jadi contohnya itu, because we did attend the class more than 3 times last semester. Mrs. Annie made us retake the class this semester. Artinya, karena kami tidak menghadiri kelas lebih dari 3 kali semester lalu, Ibu Annie membuat kami mengikuti kelas ini kembali semester ini. Yang ketiga ada have. Have ini artinya memiliki atau menyuruh atau memberikan tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Causative verb ini memiliki bentuk aktif dan pasif. Causative aktif adalah ketika agennya diketahui dan disebutkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa agen adalah bagian penting dari kalimat tersebut. Sementara itu, causative pasif adalah ketika agen yang disebutkan karena kalimat berfokus kepada aksi yang dilakukan, tak peduli siapapun agen yang melakukannya. Jadi, rumus causative aktif dan pasif sedikit berbeda. Rumusnya itu ada aktif dan pasif. Yang pertama ada aktif, subject plus have plus again plus past form atau verb 1. Jadi rumus yang kedua ada pasif, subject plus have plus object plus past participle atau verb 3. Jadi contohnya, Donnie had me read a book story heard. Ini contoh aktifnya ya. Jadi artinya itu Donnie menyuruh saya membaca sebuah buku cerita dia. Dan contoh pasifnya itu because I'm going to swim tomorrow, I have my broken Google fixed today. Jadi artinya itu karena saya akan berenang besok, kacamata saya rusak, saya akan memperbaikinya hari ini. Jadi yang terakhir itu ada get. Get ini artinya dapatkan. Jadi atau menyuruh atau meyakinkan seseorang melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Sama dengan have.
Get juga memiliki bentuk kausatif pasif dan aktifnya seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Jadi rumusnya juga sama, yaitu ada pasif dan aktif. Jadi rumus yang pertama ada aktif, subject plus get plus again plus to infinitive verb. Jadi yang kedua pasif, subject plus get plus object plus past participle atau part 3. Contohnya, I get him to pick up some burgers. Ini contoh aktifnya ya. Jadi artinya itu saya minta dia mengambil burger. Kalau contoh pasifnya, Lia just got her books returned. Artinya itu Lia baru saja mengembalikan bukunya. Nah, jadi di video yang terakhir ini aku mau kasih tips nih buat kalian yang sulit untuk membedakan verb 3 and verb 1 atau verb 3 dan verb 1. Nah, jadi tips yang pertama adalah kalau setelah have atau has atau had itu adalah orang, maka yang digunakan adalah verb 1 atau verb 1. Contohnya, my mother had me install the new cupboard. Nah, jadi tips yang kedua, kalau setelah have atau has atau had itu adalah benda, maka yang digunakan adalah verb 3. Contohnya, he had his house built in 2019. Nah, oke guys, sekian dari video saya dan terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan kata yang terucap kurang tepat atau salah dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.